Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasa ya, sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini Bunda mau tes semangatnya ya. Kalian masih ingat kan? Tepuk semangat, semuanya ikutin. Jangan sampai nggak ada yang ikutin ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Aku bisa melakukan apa saja. Bisa, bisa, bisa. Yes! Nah, gimana? Pasti kalian udah semangat kan? Baiklah, hari ini kita masih belajar tema 7 ya. Sekarang kita sudah masuk subtema 4, pembelajaran 1, yaitu tentang tempat wisata. Siapa yang suka wisata di sini? Pasti kalian suka kan berwisata? Apalagi pas kalian libur, pasti kalian menyempatkan waktu untuk bersama keluarga berwisata. Contoh tempat wisata yang kalian sukai apa sih? Tahu Bunda sih, tempat wisata itu ada pantai, ada taman bunga, ada kebun binatang, waterpark, dan masih banyak lagi. Nih, kalian harus tahu ya anak-anak, di negeri kita, Indonesia, memiliki tempat wisata yang beragam dan banyak sekali. Pasti kalian tahu kan? Contohnya tempat wisata yang bersejarah di Candi Borobudur. Di situ juga biasanya jadi tempat wisata wisatawan dari Indonesia ataupun dari luar negeri untuk menikmati keindahan bangunan yang bersejarah tersebut. Sekarang kalian buka ya halaman 165. Di situ ada cerita Siti dan teman-temannya. Semuanya kita baca ya bareng-bareng, jangan sampai ada yang nggak baca. Nih, seluruh daerah Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Nah, kalau kalian lebih suka berwisata kemana? Ngomong-ngomong tempat wisata, Bunda punya cerita nih tentang asal-usul kota Surabaya. Siapa yang pernah ke kota Surabaya? Kalian penasaran gak sih sama ceritanya? Sekarang kalian buka ya halaman 166. Dan Bunda punya videonya ya. Selamat menonton dan memahami. Halo semuanya, dalam video ini Bang Oki akan bercerita dan menggambar tentang asal-usul kota Surabaya. Siapa ya yang sudah tahu tentang kota Surabaya? Kota besar yang terletak di Jawa Timur. Yuk kita simak kisah asal-usul kota Surabaya. Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu surat dengan buaya-baya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, Baya, kata Sura. Aku juga, Sura,
Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Tanya Baya. Baya sudah punya rencana untuk menghentikan perkelahiannya dengan Sura segera menerangkan. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan, kata Baya. Oke baik, aku setujui gagasanmu itu, kata Sura. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan Baya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Tetapi pada suatu hari, Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, agar Baya tidak mengetahuinya. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari, Baya memergoki perbuatan Sura ini. Tentu saja Baya sangat marah melihat Sura melanggar janjinya. Hei Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Tanya Baya. Sura yang merasa tak bersalah, dia tenang-tenang saja. Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Nah, sungai ini kan ada airnya, jadi juga termasuk daerah kekuasaanku, kata Sura. Kau sengaja mengakaliku, aku tidak sebodoh yang kau kira, kata Baya mulai marah. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar, yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Sura tak mau kalah. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya Baya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat, saling menerjang dan menerkam, saling menggigit dan memukul. Dalam waktu sekejap, air di sekitarnya menjadi merah oleh darah yang keluar dari luka-luka kedua binatang tersebut. Mereka terus bertarung mati-matian tanpa istirahat sama sekali. Dalam pertarungan dahsyat ini, Baya mendapat gigitan Sura di pangkal ekor sebelah kanan. Selanjutnya ekornya itu terpaksa selalu membengkokkan ke kiri. Sementara Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu Sura kembali ke lautan. Baya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya bernama Baya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya loh. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan hiu Sura dan buaya Baya. Demikianlah cerita asal-usul Surabaya. Pesan dan moral dari cerita asal-usul Surabaya ini adalah, hendaklah jangan engkau melanggar janjimu sendiri, meskipun itu urusan pribadi, dan janganlah selesaikan masalah dengan kekerasan. Carilah penyelesaiannya yang dapat diterima oleh semua pihak. Dan jika kalian suka pada cerita bergambar kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen pada channel Bang Oki ya, agar kalian semua bisa berlangganan cerita menarik lainnya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa kembali. Mana anak-anak, ceritanya seru kan? Nah, itu dia cerita asal-usul kota Surabaya. Kalian sudah tahu kan sekarang ceritanya kayak gimana? Sekarang anak-anak kita buka ya halaman 170. Nah, di sini ada
pertanyaan tentang cerita kota Surabaya tadi. Sekarang kalian buka ya. Nah, sekarang perhatikan ya nomor 1. Di sini ada pertanyaan, mengapa sih Sura dan Baya selalu bertengkar? Nah, jawabannya adalah mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Itu dia jawabannya. Yang kedua, sekarang kalian perhatikan ya nomor 2. Di sini ada pertanyaan, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Nah, untuk mencegah perkelahian di antara mereka bersepakat tuh tadi untuk membagi daerahnya menjadi 2 bagian. Sekarang perhatikan nomor 3 ya. Mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Ini gampang ya. Nih, jawabannya karena Sura melanggar peraturan yang telah disepakati berdua. Berarti Sura tidak patuh ya pada peraturannya. Sekarang nomor 4 ya. Kisah Sura dan Baya sering dikaitkan dengan asal-usul kota apa? Kota apa tadi? Asal-usul kota Surabaya ya. Sekarang nomor 5. Perhatikan nomor 5 ya. Di sini ada pertanyaan, bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Nah, kita sebagai makhluk sosial atau tidak bisa hidup sendiri, harus saling membantu sesama dan hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati, dan tidak boleh saling membenci, apalagi bermusuhan. Nah, itu dia pertanyaan tentang cerita asal-usul kota Surabaya. Anak-anak, sekarang kalian buka halaman 171. Nih, di sini ada gambar buaya dan hiu Sura. Sura dan buaya sepakat membagi 2 wilayah, bagian laut wilayah Sura dan bagian darat wilayah buaya. Nih, di sini ada satu kotak wilayah yang belum disepakati, dan di sini ada 2 kotak wilayah yang sudah disepakati. Satu kotak dibagi menjadi 2 wilayah, berarti satu kotaknya disebut 1/2 atau seperdua. Nah, jadi wilayah buaya adalah setengah dari bagian 1/2, dan wilayah hiu Sura setengah bagian dilambangkan 1/2 atau 1/2. Itulah pembagian wilayah antara hiu Sura dan buaya. Itu dia pembelajaran hari ini anak-anak, yaitu tentang tempat wisata dan pecahan. Baik, tugas kalian hari ini buka halaman 172 ya. Nih, 172. Tugasnya adalah nyatakan gambar yang diarsir di dalam pecahan. Nih, di sini kan ada kotak yang dibagi menjadi 4 bagian. Nih, yang diarsir ini termasuk pecahan berapa? Kalian tinggal tulis. Jangan lupa ya, tugasnya disalin ke buku tulis kalian seperti biasa. Dan yang kedua, yang di bawah juga ya, di sini pasangkan gambar dengan pecahan yang sesuai. Kalian tinggal memasangkan saja seperti biasa. Tinggal digaris. Contohnya, ini buayanya ada berapa, termasuk kepecahan berapa. Kalian tinggal kasih garis. Contohnya ini nomor 1, 1/3. Kalian tinggal garis 1/3. Nah, itu dia tugas kalian hari ini. Selamat mengerjakan dan semangat ya anak-anak belajar di rumahnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.